Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk membahas sintaksis dasar atau sintaks fundamental daripada SQL ya. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu mulai dari yang namanya create database. Mungkin supaya rapi, saya akan buat catatan dulu. Jadi nanti perintahnya yang akan pertama kita pelajari adalah create database. Oke, jadi secara sederhana, perintah create database itu digunakan untuk membuat database ya kan. Kalau sebelumnya kan kita buat database menggunakan bantuan GUI-nya lah ya. Jadi nggak ngoding-ngoding sintak SQL kayak begini. Nah sekarang kita akan mulai nih menggunakan sintak SQL. Oke, jadi gini teman-teman, saya ingin sedikit menyampaikan bahwasannya ketika kita menjalankan perintah create database, maka si MySQL akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia itu nanti akan membuat yang namanya directory baru di dalam sistem file pada server MySQL untuk menyimpan semua file yang berkaitan dengan database tersebut. Kemudian dia akan mengalokasikan ruang ruang storage atau ruang penyimpanan untuk database dan mempersiapkan struktur metadata yang digunakan. Kemudian yang ketiga, dia mendaftarkan database dalam daftar database yang dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses yang sesuai. Nah, untuk sintaksisnya, dia teman-teman bisa ke SQL sini. Yang pertama, create, kemudian database, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Kemudian diakhiri dengan titik koma ya. Sebagai contoh aja, misalkan kita akan membuat database apotik, maka teman-teman bisa mengetikkan perintah create database, kemudian nama database-nya adalah apotik. Sekarang untuk mengeksekutnya atau menjalankannya, teman-teman bisa klik go yang ada di sini. Klik go. Nah, ini maka udah muncul ya database apotik. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya if not exist dalam create database. Jadi gini ya teman-teman. Salah satu permasalahan yang mungkin muncul saat membuat database adalah jika nama yang kita gunakan sudah ada dalam sistem. Contoh aja nih, kita ke sini lagi, ke server lagi, ke SQL, terus kita ketikkan create database apotik ya. Biar teman-teman tahu maksud errornya itu apa. Nah, database exist ya. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan yang namanya if not exist, sehingga nantinya MySQL hanya akan membuat database jika belum ada database dengan nama yang sama. Dan untuk sintaksisnya dia seperti ini, create database if not exist. Oke, misalkan apotik. Oke, create database if. Nah, dengan perintah ini si MySQL akan memeriksa apakah sudah ada database bernama apotik. Jika belum ada, maka database akan dibuat. Namun jika sudah ada, maka MySQL tidak akan membuat database baru dan tidak akan menampilkan error. Kalau teman-teman go lagi, ya dia nggak bakal menampilkan error apapun karena memang perintah if not exist tadi itu digunakan untuk memeriksa apakah betul nggak sih si database apotik itu ada atau belum. Kalau dibandingkan kita menggunakan perintah create database seperti ini, ya tentu dia akan ditampilkan pesan errornya. Jadi kegunaan if not exist tadi ya salah satunya adalah tidak akan membuat database baru dan tidak akan menampilkan pesan error seperti ini. Kemudian ketika kita membuat database, kita juga bisa menentukan yang namanya char set atau karakter set dan collections yang akan digunakan untuk menyimpan teks ke dalam table database. Karakter set atau karakter set lah ya,
menentukan jenis encoding teks yang akan digunakan dalam database. Contoh yang umum digunakan adalah UTF-8 untuk mendukung berbagai bahasa secara global. Sedangkan untuk collections, yaitu menentukan aturan perbandingan karakter dalam database seperti apakah huruf besar dan kecil dianggap sama atau tidak. Nah, teman-teman bisa set juga, misalkan sebagai contoh nih, database apotik saya hapus dulu lah ya. Jadi dari awal teman-teman juga bisa menentukan metachar setnya. Ini saya hapus dulu database apotiknya. Kita buat lagi create database. Kita buat sintak yang ini aja ya, if not exist, yang standar. Jadi teman-teman nanti supaya terbiasa sih, kalau misalkan apa-apa kalau mau buat database ya di if not exist dulu ya. Terus di sini kita set karakter setnya, yaitu karakter, kemudian set. Nah, setnya di sini kita UTF 8MB4, kemudian collect UTF 8MB4 general CI. Oke. Jadi UTF 8MB4 ini adalah versi yang lebih baik dari UTF-8. Jadi dia mendukung karakter Unicode secara penuh termasuk emoji. Jadi nanti teman-teman bisa nge-insert di emoji tuh. Jadi bukan hanya teks aja, emoji yang ini. Tuh yang kayak gini. Nah itu bisa di-insert nanti. Terus yang UTF 8MB4 generasi I ini adalah aturan perbandingan yang tidak membedakan huruf besar dan kecil atau case insensitive, dan menggunakan karakter set ya dan juga collect yang sesuai itu sangat penting sih untuk memastikan database kita dapat menyimpan teks dengan benar, terutama jika kita menangani data dengan multibahasa. Sekarang coba kita execute ya, go. Nah ini kita klik. Nah, kita udah berhasil lah ngebuat database bernama apotik. Sekarang setelah kita membuat database ya, kita bisa nih mengecek apakah database tersebut sudah benar-benar ada. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah show databases, kemudian go. Nah, maka nanti akan ditampilkan database apa aja sih yang pernah kita buat sebelumnya ya. Oke. Sip. Membuat database aja itu tidak cukup ya. Agar kita bisa mulai menambahkan tabel dan data ke dalamnya, kita harus memilih database yang akan kita gunakan. Misalkan sebagai contoh nih, teman-teman kan berada di rootnya gitu ya, di root ininya phpMyAdmin. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan katakanlah database apotik, teman-teman harus mengetikkan use kemudian diikuti dengan nama database-nya. Kalau misalkan teman-teman execute, nah ini teman-teman sedang menggunakan si database apotiknya. Kemudian kalau untuk menghapus database ya tadi perintahnya udah kita singgung sedikit, yaitu drop database kemudian diikuti dengan nama database ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan kita ada error lagi yang kayak if exist tadi ya, teman-teman juga bisa menggunakan drop database if exist, kemudian misalkan diikuti dengan nama database-nya. Oke, jadi perintah ini akan hanya menghapus database hanya jika nama database tersebut ada, sehingga tidak menyebabkan error jika database tidak ditemukan. Oke, jadi seperti itu untuk perintah create. Itu memang banyak ya perintah create, tapi intinya malah perintah create hanya create database kemudian diikuti dengan nama database-nya. Next, masih banyak yang akan kita bahas di fundamental SQL.